di tengah jalan. Ya, kalau bisa sampai ke tingkat perguruan tinggi. Ya. Perguruan tinggi itu mana? Dia kuliah itu kan. Ini kuliah juga ada, jauh-jauh di Pasuruan juga ada. Nah, jadi sampai yang kelas 9 ini sudah mau lulus nih. Ya, jadi sudah semester 1 sudah mau selesai. Ya. Lulus semester kelas 9, melanjutkan pendidikan di tingkat madrasah aliyah. Ya, sama madrasah aliyah, SMA, SMK sama pendidikannya di tingkat atas. Setelah itu kemudian harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu kuliah. Kuliah di Pasuruan itu banyak. Di kota Pasuruan itu ada STIT. Nanti bertemu dengan Pak Hasan. Ya, ini Pak, ini dosen tinggi sih deh. Saya dia itu ya. Iya, aku ngerti wangi kira ada Iran dulu. Ada apa? Baru gitu. Dari Iran dulu ya benar. Tendangan tuh. Ya. Harus semangat. Kenapa? Karena sampai ini adalah generasi bangsa ini, generasi orang tua untuk masa depan yang akan datang. Kalau generasinya dihabiskan waktunya untuk bermain sesuatu yang tidak manfaat, misalnya bergaul dengan teman-teman yang tidak sekolah misalnya, makanya sangat luar biasa sampean bisa melanjutkan pendidikan formal sama pondok. Pendidikan formalnya dapat, pendidikan madinnya dapat, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, coba ini. Nah, nanti kita yang kelas 9 ini mau menginjak masa remaja, masa dewasa di SMP. Ya, sudah balik semua kan ini? Ada yang belum balik? Sudah ya? Sebentar lagi akan menginjak masa remaja. Ya, kalau sudah SMA, sudah menginjak masa remaja, masa dewasa dan sebagainya. Oke, next. Nah, apa sih remaja itu? Nah, jadi remaja itu adalah manusia yang berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Sana masih disebut anak-anak apa gimana? Enggak kan? Ya, masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dan lagi sampai di tengah-tengah. Ya udah anak-anak, terus belum dewasa teman. Ya. Mau, ya. Tetapi sudah mau menginjak ke dewasa. Gitu. Kalau anak-anak itu kalau sekolah ya main-main terus kayak tahu gitu itu anaknya. Ya. Oke, next. Siapa itu remaja? Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Ya. Yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ini umur berapa? 14. Ada yang umur 12. Teman umur berapa, Mas? 16. Teman dia umur berapa? 14. Jadi dewasa ini, nah ini. Ini kan udah dewasa ya. Oke, next. Bukan yang ini. Pelan-pelan Pak. Next. Oke, kelihatan. Masa remaja yang umumnya terjadi masalah penampilan, masalah akademis dan depresi. Jadi masa remaja itu penampilannya sudah mulai ingin diperhatikan orang. Ayo ini contoh ini. Kalau berundungan Masya Allah gitu. Jadi sampai itu belum berangkat sekolah pasti di depan cermin. Kalau udah punya cermin, belum ada aku deh. Gitu ya.
Ya, tidak lanjutin. Masalah akademis, itu sudah mulai memikirkan masa sekolahnya. Ya, masa sekolahnya. Depresi. Nah, kalau tidak keinginannya tidak terpenuhi dia depresi gitu. Tapi insya Allah kalau anak pondok tidak pernah depresi ya, karena ketika depresi langsung sholat 2 rakaat gitu. Ya Mas ya. Karena sudah tahu caranya gitu ya. Kalau saya kok punya depresi, agak memikirkan si dia. Oke, saya tahu solusinya. Harus sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk. Petunjuknya apa? Gambar ini lanjut apa tidak? Oke, masalah dengan orang terdekat, dengan temannya, dengan teman satu kelas, dengan teman sekamar. Ya ada saja perselisihan. Masalah pulpen lah, masalah seragam lah. Nah, ada masalah yang lain, ya. Karena berada di lingkungan pondok ada masalah langsung ambil wudhu, begitu ya. Oke. Bullying atau perundungan, apa itu dibully? Orang gila, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Membuli temannya. Ya, nggak boleh membuli temannya. Ya, sekarang sudah ada pasalnya membuli teman itu, bisa dipenjara. Nah, gitu ya. Oke, masalah percintaan dan aktivitas. Ayo siapa? Mana? Harus melalui prosedur yang sesuai. Ya. Mempunyai perasaan suka terhadap teman itu sudah biasa, gitu ya. Tapi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, gitu ya. Karena senang saja berteman dengan dia, karena roman misalnya, gitu ya. Oke. Kecanduan gawai. Apa gawai Pak? Game. Gadget, ya, kecanduan gadget. Alhamdulillah ini tidak boleh bawa HP ya. Misalnya orang tua ingin berkomunikasi lewat apa? Lewat telepon pondok gitu ya. Sampai tidak usah khawatir. Waduh, orang tua saya makan apa ya? Orang tuanya sampean sudah memikirkan sampean gitu. Ya, jadi tidak usah khawatir. Aku saya tidak keluar mondok karena tidak bisa bebas. Itu yang bahaya. Ya, saking bebasnya nanti malah pergaulan bebas. Tidak usah khawatir. Semuanya ini adalah aksesoris dunia, ya. Hal seperti ini aksesoris dunia. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa begitu? Ini sudah sangat luar biasa. Maka tidak pakai gadget karena dunia di luar itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak bisa menfilter diri kita, apa mau kita menjaring ya? Ya, kalau pergaulan kita tidak terkontrol, maka kita akan melakukan suatu pergaulan yang bebas, begitu ya. Diajak temannya kemana-mana, ya. Jadi jaga diri sampean dan martabat keluarga sampean, ya. Oke. Terus tekanan dari teman sebaya, rokok dan minuman keras, ya. Saya kira itu sudah paham bahwa kita harus menghindari minum-minuman keras. Pak, saya masih merokok. Kalau sudah cukup umur, sudah bekerja, monggo silakan. Nah, itu kan hak sampean juga, begitu ya. Masa masih kecil-kecil sudah merokok? Ya. Ini dosen-dosen ini ada yang merokok ini. Di sini. Oke, lanjut. Agak cepat. Agak cepat. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar aturan. Jadi kenakalan remaja itu melanggar aturan atau hukum atau norma dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak menuju dewasa, atau yang memasuki usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada 18 sampai 21 tahun.
Ya. Tuh, jadi kenakalan itu yang melanggar hukum. Misalnya sampai mengambil mencuri punya tetangganya, mencuri apa tadi, itu memang melanggar hukum. Ya. Oke, jadi jenis kenakalan remaja. Penyalahgunaan narkoba, merokok, pergaulan bebas, pornografi, tawuran, dan motor, balapan liar, minuman keras. Alhamdulillah, sampai berada di lingkungan yang sangat luar biasa, di lingkungan pondok, narkoba ya enggak, gitu. Kalau di luar, pergaulannya yang dari berbagai orang dewasa sampai tua, dan apa yang gitu? Kalau enggak pak nganggur, ayo kalau aku, nang lima ayo wes, tinggal yo kok suruh menjual narkoba dan obat-obatan terlarang. Itu melanggar hukum enggak? Kalau melanggar hukum berurusan dengan siapa? Pak polisi, berurusan dengan Sambo namanya. Sambonya sudah disidang Pak. Ya, begitu ya. Iya. Loh, ini udah diganti lah. Nah, penyalahgunaan narkoba ini ada pasalnya ini. Nah, itu pasal-pasalnya. Next, seks bebas, ya, pergaulan bebas. Ya. Hubungan seksual dilakukan di luar ikatan pernikahan, ya, tak boleh, ya, harus nikah dulu, ya. Oke, next. Nah, remaja Indonesia, belum, Pak. Belum. Sangat saya prihatin itu. Belum. Ya wes, lanjut wes. Bagaimana bisa terjadi seks bebas? Pertama melalui kenalan, terus SMS, kencang. Kenalan. Hai, siapa namanya? Karena menggunakan media sosial melalui WA sekarang atau Facebook, makanya sangat bersyukur sekali sampai tidak megang HP. Makanya kamu juga keluar dari sini kita lempar. Iya, karena berawal dari sini Mbak. Aku kan nggak kenal. Baru di Facebook muncul fotonya. Siapa ya orang? Ada di chat, terus kenalan. Hai, siapa namanya? Nama saya Yulia. Kira-kira Rizky. Asli mana? Asli Burling. Kamu asli mana? Asli Purwosari. Kita ke rumah di Pasar Wonorejo yuk. Ya, gara-gara HP, syukur alhamdulillah karena sampai tidak megang HP, tidak ada komunikasi. Ya, maka sampai pikirkan, ada yang dipikirkan tugasnya hanya belajar. Tidak usah mikir orang tua saya besok makan apa. Justru orang tua kita yang memikirkan kita. Besok supaya anakku ngirim ya. Kan begitu. Habis itu habis kenal dia kencang. Dia kencang dulu. Habis itu apa yang terjadi? Beraya. Dari mata turun ke hati. Langsung diturunkan lewat bawah. Saya nggak nyantol. Ini bahaya. Jadi, pemandangan di mata, ini boyong, dipikirkan lewat, langsung diturunkan lewat bawah, hilang. Ya, nggak usah lama-lama mengendap. Ya, mas-mas, mbak-mbak ya. Nah, kalau merasa bebas apa yang terjadi? Hamil di luar ini sampai sudah merugikan diri sampai sendiri, merugikan nama keluarga, merugikan nama sekolah kalau misalnya masih sekolah. Sopo sekisi, semuanya isi. Ya, maka dari situ bagaimana prosedur yang baik adalah melalui ikatan pernikahan. Itu pun kalau sudah mampu. Mampu apa lahir batin yang cowok mampu menafkahi calonnya, menafkahi istrinya, gitu ya. Kalau belum ini ya. Ya, semuanya terhindar dari berbagai rugi
baru untungin. Apa untungnya? Untungnya apa? Hanya untuk kesenangan sesaat. Sama itu juga, tapi ke depannya sampai akan dicap oleh masyarakat lebih-lebihan sekolah Datuk Indonesia. Musuh you. Aku wah ini mungkin itu apa? Loh, kok kita bapak ini lebih Naudzubillah tidak. Mas ya. Tidak untungnya, tidak ada untungnya, rugi. Mantan sudah tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau tidak bisa melanjutkan pendidikannya, berarti sudah tidak mampu untuk melanjutkan cita-citanya. Yang semulanya ingin menjadi ustadzah, ingin jadi dosen, ingin jadi pramugari, ya, ingin menjadi pilot misalnya, ya, karena sudah terkena pergaulan bebas, tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Otomatis pendidikannya selesai pada saat itu. Ya, oke, lanjutannya Pak Ketua. Saya kira pesannya sudah masuk ke anak-anak. Nah ini tawuran, perkelahian, kalau itu. Ya. Ini banyak di televisi. Ya, kenakalan remaja, itu sampai berada di lingkungan pondok, kan begitu. Ya, kalau sampai dakasan di lingkungan pondok, ada tetangga saya kemarin. Aku setelah lulus SMP, Kak. Kok enggak sekolah, kok enggak mondok mana? Kami kan enggak bebas, sumu. Sampai sumu itu deh, soalnya diambil setan-setan. Daripada pondok itu lagi ngaji, nah itu sumu. Gitu. Ya, kan gitu. Ada fenomena di Indonesia, ya ini tawuran antar pelajar, gitu ya. Oke, next. Waduh, contoh kasus. Nah ini di televisi. Di televisi itu hampir setiap hari ada kasus perkelahian pelajar, Mas. Ya, narkoba. Ya. Karena tidak ada pekerjaan, diajak untuk bekerja, sehingga mengedarkan narkoba itu. Ya, oke, next. Oh, ini contoh yang nggak benar, jangan ditiru ya. Nah ini ada tawuran ini. Baik, tawuran bisa terjadi karena hal-hal remeh yang dibuat besar. Ya. Ada pondok nggak kira dinyek yo sabar. Karena harus tahu caranya. Ketika hati muangkel, segera berwudu, cek hilang, gitu ya. Jadi pacar diambil orang, biarkan cari lagi. Misalnya gitu, ya. Sudah dokter bisa kalau sakit rasa melakukan kawan berkelahi jangan. Ya. Sahabat terjadi antara pelajar dikarenakan ingin menunjukkan jati diri. Wah, itu loh yang paling kuat dulu ya. Kan ngono mah. Terus saya menang oleh apa? Ya oleh apa? Ya. Kita mau turun nih. Ya. Oke? Ingin lebih dikenal dengan sebutan berani atau keren. Namanya keren. Kalau berprestasi itu baru kan keren. Mewakili sekolah, berlomba, berpidato, bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Kalau Al-Quran itu baru keren, bukan kalau tawuran. Masa orang tawuran dapat sertifikat? Muhammad Yasin dapat sertifikat tawuran, nggak ada ceritanya. Baru kalau berprestasi dalam belajar pasti mendapatkan penghargaan. Begitu ya, tetap semangat. Oke, lanjut. Bagaimana mengatasi tawuran? Kita harus menyembunyi, kita akan berpikir, belajar mengenali, butuh kesabaran. Itu ya sabar. Ya, gimana cukup? Tentunya nggak benar juga ini balapan, geng motor, balap liar. Ya, Pak saya ada di geng motor Pak kalau liburan pondok, ada. Ya, jadi meskipun pulang nyampe di rumah, jangan. Ya, hobi. Ya, jangan nyaman ya. Nah,
Jangan naik ninja sampai apa? Naik ninja. Ya, kali coba jangan dia sek-sekan. Wah, kali coba lagi, Pak. Ya, mundur. Ya, minum minuman keras ya. Contohnya hiu atau arak, anggur merah, bir bintang, vodka, dan kopi miring. Nah, segala sesuatu yang memabukkan. Lain. Stop ya. Tidak disukai oleh teman-temannya, sering menghindar dari tanggung jawab, berbohong. Ini gejala seseorang yang mengalami kenakalan remaja. Ya, misalnya sering bohong. Biar bisa keluar dari pondok, misalnya panggilan orang tua saya lagi sakit di rumah sakit saya ini, misalnya begitu. Saya tak pamit pulang gitu. Ya. Sudah boleh ya. Oke. Faktor penyebab kenakalan remaja dari internal, ada eksternal, ya. Bisa dari diri sendiri atau gesekan temannya, misalnya, melok tawuran, padahal dia tidak tahu apa-apa, hanya ikut temannya, gitu ya. Oke, next. Faktor internalnya ini bisa kelihatan kayak Frustasi. ya frustasi gitu ya. Next. Oke, lanjut aja. Saya kira nggak bisa dilanjut Pak, harus saja kita sudah dohor kalau mau dilanjut. Baik, dari kesimpulan Pak Hasan, bagaimana cara mencegah kenakalan remaja itu? Kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, dengan cara apa? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gimana cara meningkatkan keimanan itu? Yang meningkatkan diri. Ya. Oke, meningkatkan keharmonisan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan batasan yang kita pada remaja atau itu. Nah, kalau mengatasi remaja, misalnya kalau mengatasi kenakalan remaja menemukan figur, misalnya sampai figurnya Pak Hasan misalnya, oh ya Pak Hasan itu dari dosen, bagaimana caranya menjadi dosen misalnya, gitu ya, atau figur-figur tokoh nasional begitu ya. Oke, next. Lanjutkan dengan mudah. Oke, terima kasih ya, tetap semangat. Oke, dilanjut oleh Pak Maruf. Oke.